Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillah, teman-teman podcast Agi ini di Temu DKM tanggal 25 Februari 2023 ini nggak nyangka ternyata ada tamu yang paling jauh dari HSO Papua. Masya Allah. Mas Irfan di sini, Mas Irfan, ahlan, Mas ahlan. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ini kali ini ya. Iya. Teman-teman yang jual di sini pabriknya. Ya, tapi saya mention sedikit, tolong jangan bahas klaim di sini ya Pak. Oh iya. Karena Juhatsu juga. Udah nyambung semua. Jadi kedatangan hari ini Mas Irfan untuk temu DKM, nggak ada masalah, ada problem-problem di. Semoga silaturahmi bukan karena problem. Tadi malam kan memang namanya memang ini kan temu DKM Grup Astra gitu. Iya. Bukan temu Astra Honda Motor. Ajak pas ngumpul di sini. Yang berkah ini tuh. Udah ketemu nih Mas Irfan, jadi bisa menyambung nih, kalau ada klien pun mudah nih ada. Malah dibuka. Habis ini temu DKM. Ya. Mas Irfan, cerita deh perjalanannya ke sini. Kenapa jauh-jauh dari Papua menyempatkan hadir ketemu DKM? Jadi terima kasih. Jadi memang dari Papua sendiri sih khususnya untuk kita sih memang alhamdulillah memang semua sih serba dimudahkan. Jadi mulai dari kita tempat ibadah, dari acara yang terkait dengan Islam juga semua memang segala disupport, dan kita memang alhamdulillah baru tahun kemarin sekitar di semester 2 lah kita juga baru dapat musola baru. Jadi dari kantor kasih musola yang lebih layak dan lebih luas. Jadi yang awalnya biasa musola di bawah tangga pojok, sekarang itu udah di atas di tengah-tengah tempat kerja karyawan. Jadi dengan luas yang memang layak lah istilahnya. Jadi bukan hanya kita yang muslim, jadi manajemen pun yang di sana pun ikut konsen. Jadi ketika kita dapat undangan dan memang ada acara tersebut, ketua DKM kami juga pun coba meminta izin ke atasan kami untuk bisa mengikuti acara tersebut. Karena memang kita punya bukan misi sih. Kita pengen memang untuk di Astra Gema Islami kita memang udah ikut lagi, karena kan memang kita sempat ikut dan sempat kalau nggak salah juara 3 dalam musola atau apa, saya agak lupa. Iya, Musola Award itu pun masih musola sekecil itulah istilahnya, kita bisa dapat penghargaan. Ya, kita sekarang udah dapat fasilitas yang lebih baik. Ya, harapannya pun hasil pun kita akan raih dengan yang baik juga sih. Amin. Gitu sih ya. Mungkin ini agar kita tahu, karena belum bisa bayangin HSO Papua itu seperti apa sih kantornya, berapa Muslimnya ada berapa ya? Jadi kalau HSO Papua sih sendirinya kita udah regional ya. Jadi kita udah statusnya regional. Kita mempunyai 10 cabang. Jadi kita memang dari Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Merauke itu istilahnya semua area gede dan yang sekarang udah jadi provinsi ya, itu semua udah ada. Nah, untuk di Jayapura sendiri kita ada 3 cabang di situ, dan tambah regional berarti ada 4. Nah, untuk totalan sendiri kita di kantor ya, di kantor saya itu total karyawan tuh kurang lebih 78. 78 muslimnya kita itu sekitar 50-an. Jadi memang cukup banyak memang. Itu sih. Jadi kalau untuk secara total kita karyawan yang NPK aja sih sekitar 300-an. Itu sih. Jadi memang untuk seluruh Papua, seluruh cabang ya. Jadi pertumbuhannya sih kita lagi memang cukup baik lah istilahnya. Jadi walaupun kita kemarin dilanda Covid, kita pun tidak istilahnya ada memangkas karyawan, malah kita coba bertahan sustain di jumlah karyawan tersebut. Pas selesai
kita langsung bisa up. Karena memang kalau kita ngomong bisnis, Papua itu recovery rasio untuk bisnisnya sih paling bagus. Kita cuma titik terendah di 2020 bulan Maret, April, Mei. Itu Awal-awal. memang kacau banget lah istilahnya. Awal pandemi. Kita jualan dulu sehari bisa 10, itu bisa jualan cuma 2, 1 gitu-gitu. Cuma ya setelah 3 bulan itu memang langsung tumbuh. Jadi memang ya tidak terlalu berpengaruh di awal, tapi setelah itu memang enak lah jalannya. Alhamdulillah. Amin. Ya. Aku nyambung deh yang Mas Irfan cerita sempat ikutan di AGI dan juara 3 Masjid Mushola Award. Iya. Jadi Saya itu ingat itu. kalau nggak salah yang salah satu dewan jurinya itu ada yang nangis. Ya Pak Farial. Varial ya. Iya. Pak Farial. Dengar perjuangannya teman-teman yang kita nilai unik itu semangatnya ya. Itu panggungnya Heeh. ditaruh di lobi Gedung Amdi ya. Gedung Amdi waktu itu saya pernah ingat. Terus jurinya sih 3, salah satunya Pak Farial. Terus kemudian kalau penjurian model kayak gini sih sebenarnya ya tampil aja di panggung, terus kemudian dinilai begitu ya. Gitu. Kalau untuk yang sesinya HSO Papua itu kalau nggak salah itu tangis-tangisan itu peluk-pelukan di depan itu. Iya, iya. Ya Mas Irfan ya. Saya waktu itu kebetulan saya nggak ikut. Iya. Saya juga belum terlalu aktif juga sih waktu itu. Jadi ada kalau nggak salah yang berangkat itu namanya Haryanto sama cewek. Ada cewek kalau nggak salah ada cewek 1 yang ikut gitu. Jadi memang di tahun itu ya lumayan sih, kita juga istilahnya kaget juga tiba-tiba kok kita dapat ya sih. Sebenarnya mungkin kalau boleh cerita begini, sekarang ada Amalia Asra Award gitu. Memang cikal bakalnya ketika awal anggapannya kalau bahasanya Mas Zikri lab Agi jadi lab gitu. Iya. Labnya ya Masjid Mushola Award. Masjid Mushola Award, betul. Nah, terus kemudian sebenarnya memang masalah untuk kategori masjid besar, sedang, kecil itu bermula dari sana juga. Ketika kita mempertandingkan di Masjid Mushola Award itu kan juara di AGI itu kan cuma 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3 ini tuh kita sudah bingung untuk masjid besar, masjid sedang, sama mushola kecil gitu. Dan kita itu sudah ketika baca udah, waduh kalau kayak gini sebenarnya semuanya itu sudah juara di areanya masing-masing. Betul. Ini gimana sementara plotnya hanya ada 3 gitu. Nah, Bikinin kategori. yang kecil akhirnya ya kecil jauh. Iya, kita buatin kategori. Wah, gitu didatangkan itu saat itu. Ya alhamdulillah kalau sekarang berkembang seperti kita yang masih tadi ya. Dan jadi sarana kedekatan sehingga fasilitas ibadah pun bertambah nyaman karena luasannya bertambah ya Mas Irfan. Iya, dan memang keaktifannya kita sih terhadap sesama muslim di kantor pun sudah mulai lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, karena memang kita coba sekarang itu minimal sebulan sekali kita berbagi konsumsi lah di hari Jumat di masjid terdekat. Jadi kita hal-hal yang kecil, terus hari Jumat ya seminggu sekali kita udah mulai rutin minimal ada kajian. Kita udah mulai ini. Kalau biasanya pas yang terakhir puasa kita ada one day one ayat. Jadi kita ngajak teman-teman ya sama sesaling sharing yang bisa ngaji, saling belajar ngaji gitu-gitu sih. Kita udah mulai kita kegiatannya sih memang udah benar-benar kita coba gulirkan kembali dan kita coba rutinkan sih. Gitu sih. Bayang ya. Di tengah-tengah Papua ada musola Astra yang aktif, melihat seperti itu kita di merinding ini. Tapi ya kita kebetulan memang di Jayapura, jadi Jayapura juga ya kalau gue bilang sih udah kota lah, udah lumayan enak sih. Jadi semua fasilitas memang ya udah sedikit lengkap lah, mulai dari tempat hiburan, tempat nongkrong, dan tempat fasilitas kesehatan pendidikan memang udah lumayan lah kita. Udah ya walaupun masih tertinggal tapi udah lebih better lah daripada yang sebelum-sebelumnya sih. Masjid-masjid banyak di sana Mas? Di kotanya? Masya Allah banyak. Jadi
Malahan masjid kita udah gede-gede banget lah. Jadi udah ada 3 masjid kategori kita bilang masjid raya yang besar, itu yang memang satu masjid raya yang di bawah provinsi, yang 2 memang swasta, yang satu di bawah angkatan laut, yang satu memang umat di dekat rumah saya di Sentani lah. Itu Masjid Al-Aqsa namanya. Jadi menurut saya itu yang paling besar sekarang sebelum Masjid Raya, karena Masjid Raya yang di bawah pemerintahan ini juga lagi renovasi yang di daerah kota. Tapi yang sekarang yang Al-Aqsa itu wah gede banget sih, gede banget, sempat pun jadi viral di kota karena ya kembali lagi mayoritas minoritas, jadi sempat terjadi konflik secara internal aja sih di kota karena dianggap bangunan masjid kita lebih tinggi daripada gereja mereka. Karena persis bersebelahan, persis banget bersebelahan. Itu seberangan jalan. Jadi akhirnya ya mereka juga ngebangun juga dengan menara yang kurang lebih sama tingginya. Karena menurut saya sih kehidupan beragama di sana cukup baik lah. Jadi dan pada akhirnya jauh ya bareng-bareng ya Mas ya. Ya menurut saya sih kasarannya beda dengan yang di kota besar ya, yang sangat terkotak banget lah. Kalau di sana ya cukup cair sih kita, cukup sangat cair lah. Jadi memang isu-isu keagamaan pun kita nggak terlalu hiraukan banget lah istilahnya. Jadi kalau sudahlah gitu. Jadi ya ini Papua, jadi ya benar-benar memang kita ya bahasa toleransi yang sesungguhnya, yang istilahnya agamamu, agamaku, ya memang itu udah kita terimplementasi di sana. Jadi ya kalau mau digoreng sedikit pun ya dia akan meredah dengan sendirinya lah. Jadi ya paling sempat yang ya tau lah Pilpres kemarin cukup ini ya sempat beberapa titik ini, tapi paling cuma 2 jam 3 jam turun lagi, naik turun lagi. Jadi ya memang dewasa lah ya menurut saya sih lebih enak lah di sana. Jadi ya ibadah di sana ya ibadah, yang muslim ya muslim, ya azan yang katanya nggak boleh pengeras suara, kita benar-benar full pengeras suara kalau saya. Setiap azan itu. Iya, ya pengeras suara ya tetap pengeras suara aja, mau di kompleks manapun tetap digas. Dewasanya luar biasa itu. Kalau Mas ini pernah pelosok-pelosok kayak gitu? Ya kalau pelosoknya sih kita nggak terlalu pelosok lah. Sebenarnya kayak saya sih pelosok paling masuk kayak jalan masuk gini, ada pemukiman di dalam, dan itu pun sebenarnya nggak terlalu diganggu lah istilahnya dengan mereka, istilahnya walaupun mereka jadi mino di situ, tapi tidak ada gangguan yang berarti kok. Mereka tuh sama-sama paham lah sebenarnya. Mereka lebih mengerti karena mereka pun yang orang asli Papua, pendeta lah istilahnya. Jadi 2 orang yang paling mereka hormatin, pendeta sama orang tua. Jadi pada basic itu pun dengan kita pun mereka sih nggak masalah, selama memang nggak terlalu digoreng-goreng banget, nggak masalah. Sebenarnya sih kita hidup beragama di sana sih alhamdulillah lumayan lancar, aman, tidak ada hambatan, tidak ada pemaksaan buka apapun, ya lancar sih. Mas Ganjar, itu kaosnya Mas Irfan itu, Iya. Mas Ganjar masih ingat ya? Ini yang Kaos apa coba? kaos Tepu DKM. Kemudian ya. Waktu pas awal-awal pandemi nih kayaknya. Iya. 19 Pandemi. Awal pandemi waktu kita bikin acara online. online pertama. Ya. Online pertama. Ya, online pertama didistribusiin kompak, semua peserta pakai ini, distribusiin ke nasional.
Tapi yang menarik, Masjid Astra, gambarnya Masjid Astra, backgroundnya bendera merah putih. iya. Betul. Tapi yang menarik tadi Pak Nana yang disampaikan sama Mas Irfan, ya terkesan ya nggak ujuk-ujuk lah istilahnya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dari perusahaan ngasih fasilitas yang lebih layak gitu, walaupun ya mungkin ya teman-teman Muslim sendiri yang di Papua itu barangkali saya kurang tahu juga, barangkali ya ekspektasinya nggak sampai sejauh itu. Ya yang saya yakin kalau tadi sempat terspill gitu kan, tersampaikan nggak ujuk-ujuk seperti itu karena memang kontribusi sebelum meraih itu kontribusinya sudah sangat luar biasa dan menjadi satu hal yang disepakati bersama secara umum. Kalau kita bicara yang ngomong di Papua itu ya katakan lintas agama, tapi ada satu kesepahaman, ada satu kesepakatan yang diinisiasi, dijalani oleh teman-teman Muslim sendiri, itu menjadi kesepakatan bersama. Kegiatan sosialnya kenceng, Mas. Iya. Ya kan, tadi kan sempat teman-teman Muslimnya bikin acara ya bagi-bagi makanan ya kan, gitu, sehingga ya sudah itu menjadi sebuah hal yang ya kita sepakati itu adalah baik, ya akhirnya menjadi harmonisnya luar biasa. Iya. Gitu. Kalau di AGI ujungnya kan edukasi, kontribusinya luar biasa. Kontribusinya luar biasa. Hanya acara kita kali ini temu DKM Berbasra Kolaborasi kebaikan. Iya. Luar biasa. Dan ini juga selaras dengan isu sustainability. Kalau Mas Irfan tadi menyampaikan di tengah keberagaman itu tapi tetap harmonis, ini udah benar-benar prakteknya secara nyata tadi, walaupun di situ itu minoritas dalam tanda kutip, tapi sangat toleran sehingga azan pun bisa tetap berkumandang ya. Biasa ini. Mas Irfan, terkait dengan program ini, musola yang lainnya selain tadi ini ada kajian udah mulai bagi-bagi makanan gitu. Ini enggak sholat 5 waktu segala macamnya itu tuh, coba ceritain ya kan. Aku dulu itu kan pas di Masjid Musola Award itu ingat ya udah ini musola dikasihnya segini, kita sholat sendirian tuh nggak apa-apa asal tiap waktu itu ada keisi waktu pas sholat. Sekarang perkembangan di mana tuh kalau azan berkumandang itu, apakah musolanya langsung penuh atau misalkan gimana? Ya, jadi memang kalau sholat sih memang rajin lah anak-anak sih, alhamdulillah sih. Jadi memang kalau yang laki-laki sih memang karena kan kebetulan kita memang dari kantor ke masjid itu dekat banget. Dekat banget. Jadi ya paling cuma sekitar 100 meter. Jadi dekat. Jadi sangat dekat banget. Jadi memang kalau laki-laki otomatis sudah langsung, kalau waktunya azan udah langsung masjid. Ya yang perempuan langsung biasanya langsung di musola. Jadi memang musola sih sudah alhamdulillah semakin rame karena memang udah jadi tempat yang ternyaman, salah satu ternyaman yang di kantor. Karena memang ternyaman dalam artian yang paling kelihatan awalnya sih dulu nggak ber-AC, sekarang kita udah kasih AC. Jadi untuk istirahat. Jadi dulu tidak berkarpet, kita udah fulfillkan karpet. Terus tempatnya pun fasilitasnya secara Al-Quran. Kemarin kita juga dapat Al-Quran dari Amalia Astra juga kan. Kemarin sekitar ada kurang lebih 6 atau 7 kita udah dapat. Jadi ya teman-teman sih udah sempatkan, ya minimal mereka kan sekarang ya ternyata one day ayat waktu puasa kita jalankan, ada beberapa kelompok kecil yang memang masih ibu-ibu lah, gue bilang, yang masih mereka menjalankan lah untuk memakmurkan musola kita itu sendiri sih. Jadi alhamdulillah sih memang udah lebih baik lah. Kita udah bisa pisah saf. Jadi perempuan dan laki udah ada, ya karena memang kembali lagi sih musola kita udah lebih agak sedikit lebih better lah dalam luasan. Lebar. Dulu kalau dipisah satu nggak cukup.
Ya, karena dulu tuh tempat itu kan awalnya ruangan kerja. Jadi ruangan kerja, terus kayaknya orangnya kan timnya sering keluar kota. Jadi daripada nganggur begitu, ya udah kita dari teman-teman Muslim coba berkomunikasi lewat lagi dengan manajemen. Akhirnya kita coba layout lagi, akhirnya disetujui, alhamdulillah. Masya Allah. Dikasih tempat yang lebih layak, terus interior juga. Kemarin teman-teman, wah masa musola kita udah gede nih, kok cuma tembok doang, cuma lantai doang, kotak gitu. Cobalah lebih layak. Akhirnya kita coba interior, ya kita bilang sih tidak jauh kalah dengan Terminal 3. Ini ngomong Terminal 3. Kayaknya udah sering ke Terminal 3. Karena Yang maksud Terminal 3 itu Pulau Gadung. Citylink juga di sana Pak. Jadi apa? Jadi ya kita coba fasilitaskan, dan memang kebetulan manajemen kemarin kita manajemen kalau di situ kan ada 6 orang, kawil 1 orang, 5 orangnya kepala bagian, itu memang 3 orang 50%-nya memang Muslim. Jadi ya ketika kita coba mempresentasikan, beliau-beliau ini coba mendorong lah istilahnya bahwa musola ini cukup berarti buat kita. Jadi akhirnya renovasi pun berjalan dengan biaya support yang dari manajemen sendiri plus dengan teman-teman dari umat sendiri. Jadi kemarin kita 50-50 lah istilahnya, dari perusahaan 50%, kita 50%. Jadi bisa berjalan untuk renovasi itu sih. Alhamdulillah. Kalau apa namanya, mungkin sampai di akhir ini kalau udah, karena agendanya selanjutnya udah mulai sarapan pagi ini ya. Kalau apa ya, mungkin masih jadi masalah atau mungkin kendala gitu. Kalau jadi kendala sih Baik terus itu. Padahal kita cari kendala untuk lompat lebih baik ke arah masa depan gitu ya. sebenarnya sih kalau kendala sih kembali lagi ke memang sholat sih. Sebenarnya sih kembali lagi sholat memang rame sih. Coba memang terkadang khususnya yang ibu-ibu suka sholatnya agak late sedikit. Jadi kayak misalnya zuhur ya waktunya jam 12, biasanya baru masuk itu jam 1, setengah 2, ya kadang-kadang sih seperti itu. Pada ya itu yang memang ketua kita juga memang sekarang udah ya ini udah waktunya sholat, yuk. Jadi benar-benar udah sekarang udah ada alarmnya. Dulu tuh nggak ada sih. Dulu pokoknya udah waktu sholat, saya juga pun sama. Waktu sholat udah langsung jalan aja. Sekarang kita udah coba lebih melakukan hal kecil, mengingatkan sesama lah, mengajak. Terus ya kalau secara fundamental sih, secara hambatan pun sebenarnya tidak ada yang besar ya. Ya istilahnya dari manajemen pun kita melakukan kegiatan apapun sih full support ya. Malah sebenarnya manajemenku kawilku lah, kan beliau agama Buddha. Jadi malah dia agak aneh ketika nggak ada kegiatan. Dia bilang, malah biasanya kita dimarahin. Kenapa nggak ada kegiatan? Kalian kemana aja? Padahal ini hari besar Islam gitu kan. Iya, kadang-kadang kita malah malu dong. Malah kita kadang-kadang malah disentil malah dengan ya istilahnya agama yang lain nih gitu. Malah yang Mino yang ya istilahnya yang Kristiani pun ngiketin, malahan pun mereka kegiatannya mereka sendiri pun mereka malu, istilahnya malunya sedikit orang. Dia bilang, ngapain kita bikin kegiatan, kita sedikit orang. Tapi ya tetap sebagai yang manajemen tetap setiap acara kegiatan pun harus tetap ada. Jadi memang 1 bulan pun kalau nggak ada kegiatan itu udah pasti disentil banget sama yang lebih tinggi. Nah ini kegiatanmu mana? Kegiatan, karena memang
kita ada 2 tempat sih sebenarnya, ada 2 tempat kajian, 2 lokasi. Jadi pertama yang memang di area ruang staff, di ruang kerja karyawan, sama yang memang di atas. Yang di atas itu memang kita buat didak gitu, memang kita buat sedemikian rupa outdoor, tempat-tempat tanaman hijau lah, RTL-nya kita, ruang terbuka hijaunya kita, itu jadi tempat kajian kita tuh ada di atas sebenarnya. Jadi itu yang lebih enak sih gitu. Jadi karena kalau biasanya kajian kita undang ustadz, kita malah nggak di musola, karena musola cukup tidak terlalu menampung banyak orang. Nah di atas itu yang memang kita udah karpetin, jadi memang istilahnya itu pun jauh dari orang akan nginjak alas. Memang udah teman-teman yang akan ke atas harus tetap lepas alas kaki. Jadi memang acara untuk temu ustadz atau kita berbagi ilmu di atas itu udah memang lokasinya di atas dia. Jadi pada intinya kalau tadi Pak Ganjar bilang ya tantangan teman-teman di Papua itu apa? Ya sepertinya ya kembali lagi Pak Nana ya, terjawab lebih dulu kontribusinya. Insight luar biasa nih, kita ngobrol sama Mas Irfan ini. Kalau di Papua dipanggilnya apa, Mas? Irfan. Oh Enggak, panggilan kakak. Kakak. Oh, kakak Irfan. Kakak Irfan. Harusnya dari awal kita manggil kakak. Tapi karena kebiasaan manggil Mas ya udah Mas aja. Mas Irfan ini justru memang kontribusinya itu luar biasa, sehingga ya boleh ya, kalau saya pribadi boleh menyampaikan ya tantangannya sudah terjawab. Ya hasilnya juga ya itu tadi implikasinya ya ruang sholat, bahkan untuk kajian, tempat ruang terbuka yang menjadi tempat kumpul-kumpul bareng-bareng. Dari manajemen Dan sepertinya tantangannya adalah itu. Tantangannya adalah mau kegiatan apa lagi nih? Kok nggak ada kegiatan? Iya, malah tercetus untuk kayak gitu. Tiba-tiba kita lagi diem nggak ngapa-ngapain, kok nggak ada kegiatan? Nah, lo tantangannya bos yang begitu ya. Iya, betul. Sudah di fasenya di fase yang itu. Oke, luar biasa kan? Luar biasa. Sukses membuat iri teman-teman yang di Jawa. Teman-teman AHM tadi kita dengar tiba-tiba shock loh. Wah, nih kalah jauh nih kita nih. Iya, masya Allah. Dan kalau di Amalia Asa Award, hubungan manajemen yang erat dengan DKM, dengan jamaah maupun dengan Yayasan Amalia Asa itu porsi penilaiannya bobotnya paling tinggi. Jadi kalau misalkan ini belum ikutin harus ikut nih. Potensi juara. Jadi bukan hubungan DKM dengan manajemen levelnya bukan bagaimana hubungannya, tapi bagaimana manajemen nanyain lagi nih Bu DKM mau ngapain. Udah ke situ tuh. Baik, ya Masya Allah. Ya terakhir closing lah kita Mas Irfan. Jadi kakak ya. Susah gitu ya. Ya nggak mungkin dong jauh-jauh ke sini gitu kan, sampai jam ya tadi delay ya kan, dapat kabar ya delay pesawatnya 11:30 alhamdulillah nyampe ke sini ya. Kira-kira ya bukan pertanyaan familiar, ini pertanyaan luar biasa di mana-mana ya. Harapannya kira-kira apa Mas Irfan? Jauh-jauh ke sini ya pasti tetaplah ada yang mau dibawa gitu. Kira-kira apa harapan teman-teman kita silaturahim sama ketemu dengan pengurus DKM yang lain, Mas? Untuk harapannya sih pertama kita pengen mention sih bahwa Papua eksis dulu. Dan ini Papua eksis atau Bunda eksis ya? Saya tambahin. Papua eksis, tapi ternyata nggak hanya eksis, bikin ngiri yang Ya kita pengen sih mention sih bahwa Astra Group lah istilahnya bukan hanya di kota besar, tapi kita pengen juga di Papua pun kita walaupun di ujung timur kita pengen
ya kita pengen terlihat juga lah istilahnya, mulai pengen terlihat dalam hal-hal yang positif, bukan yang karena selama saya kerja di HSO tahun 2009, alhamdulillah sih perusahaan memberikan saya kesempatan istilahnya, ya dulu sih sebelum COVID 3 bulan sekali paling lama bolak-balik Jakarta lah. Jadi coba pengen tahu sih ketika saya bertanya bukan hanya ke teman-teman sekantor di Jakarta, tapi warga yang di luar kayak misalnya tukang supir taksi, orang yang jualan samping, ketika mendengar nama Papua dan Jayapura itu seperti apa responnya? Ternyata memang responnya cukup mengerikan sih rata-rata. Yang jauh lah, yang rusuh lah, yang orangnya tidak ramah lah, dan yang lain sebagainya. Ya itu sih pertama yang pengen kita rubah lah. Karena memang sebenarnya tidak separah apa yang dipikirkan. Ya Hari ini terbongkar semuanya seperti apa di jadi ya Papua ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita jauh kok, kita fan-fan aja sih sebenarnya, tidak ada halangan yang berarti walaupun dari kehidupan kita beragama, kehidupan kita secara bersosial pun sebenarnya pada dasarnya nggak terlalu bermasalah banget, walaupun memang ada dikit tapi sebenarnya itu nggak jadi fundamental banget lah. Nah itu sih yang pengen, pesan pertama yang kita pengen kita sampaikan, bahwa Papua itu ada, kedua itu memang aman dan memang itu baik-baik aja sih di Papua itu, kita pengen itu sih. Yang kedua otomatis sih kita pengen tahu sih karena memang kita banyak memang kendala banyak hal dalam istilahnya kota kita memang cukup kurang ya dalam menuju berkembangan, tapi tetap dalam secara knowledge memang masih cukup tertinggal lah menurut saya. Jadi kita pengen juga datang ke sini, pengen tahu sharing ilmu apa sih yang kita bisa ngambil dari sini dalam pertemuan ini, yang kita bisa coba bawa ke sana, yang hal-hal yang baik yang kita bisa terusin di Papua. Nah, terus yang ketiga otomatis sih pesan dari ketua saya sih Van, coba cari info lah Astragama Islami berikutnya seperti apa. akhirnya keluar. Saya nungguin akhirnya keluar. Karena target kita tahun ini pokoknya gimana caranya kita harus dapat lah. Semalam ikut Anda ya? Semalam nggak ikut ya? Kita nggak dapat. Jadi ya nanti sambil saya coba ya ngobrol-ngobrol lah nanti gimana ini. Jadi ya pesan terakhir dari ketua kami sih, kita pengen di Astragama Islami itu kita pengen ikut, bukan hanya ikut aja, kita memang pengen ya istilahnya pengen ya yang terbaik lah. Kita pengen terbaik, harapannya pun tujuan di awal nomor 1 pun itu benar-benar tercapai kembali, bahwa memang Papua itu ada, Papua itu eksis, Papua itu baik secara berkehidupan sosial. Ya, dan memang Papua pengen kita berkontribusi lebih, karena ya sama ini kalau memang kita tahu secara kalau bisnis ya Papua memang ya lumayan, mau bilang kecil juga nggak kecil, mau dibilang besar juga nggak besar, tapi kita pengen berkontribusi dan termention bahwa Papua itu adalah istilahnya. Makanya dalam kita sekarang dalam setiap kompetisi apapun kita berusaha semaksimal mungkin kita ikutin dan kita lakukan yang terbaik lah, karena memang kita ada tujuan yang pertama, pengen yaitu Papua itu menjadi positive vibe di mata dan di hati yang di pulau-pulau barat lah istilahnya. Malu kayak kantor pusat nanti malu biar antusiasme ada nggak? Kacau deh. Harapan ada positive vibes nih hari ini, positive vibes-nya langsung dapet ini semua. Aduh. Antum
ngasih standar tinggi banget. Karena ya justru sih kita sih memang negatif ya pastilah ya udah jauh, fasilitas agak susah biasanya, harga juga ya sebenarnya sih kalau harga lumayan sebenarnya sih masih 11-12 dengan Jakarta sebenarnya beberapa harga, cuma memang lebih kembali ke kelengkapan yang memang kita tidak terlalu lengkap lah istilahnya. Di sini kita ada teh botol sosro, di sana tuh nggak ada, kalau ada pun harganya pun jadi mahal. Nah itu yang memang biasanya yang akan menjadi kendala yang paling awal, itu yang memang harga-harga yang tidak ada itu yang sih. Tapi ya harapannya sih memang dengan tujuan di awal lagi lah, pokoknya Papua termention aja dalam hal yang baik lah. Pesawat berapa jam sih sebenarnya? 7 jam sih, 5-7 jam. Ini Jogja aja 9 jam, deket itu. Nanti kita akan tunang ke Papua. Oke. Wakakuran kita ada. Oh langsung ya, punya koneksinya langsung ya, masya Allah. Ya, oke, ya alhamdulillah luar biasa. Jadi insight-nya, harapannya, ya kalau tadi disebutkan Mas Irfan sudah banyak yang terwujud. Eksistensinya nggak cuma eksis, tapi berhasil menusuk teman-teman semua hari ini. Luar biasa. Dan paling ya saya sama Pak Nana sama Pak Ganjar pesan satu aja. Ya kapan ke Papua kita. Baik, terima kasih Mas Irfan, silaturahimnya luar biasa. Ya insya Allah silaturahim tetap terjaga, betul-betul menjadi wujud. Jarak itu nggak ada batas, gitu. Betul-betul diatasi semuanya. Ya kita kumpul di sini sampai di sini, ya sharingnya pasti akan dapat semua. Terima kasih, semangat. Terima kasih. Benar-benar Luar biasa ini menusuk ini benar. Kita ini. Ya, oke. Ya, kita akhiri sesi yang luar biasa hari ini. Banyak dapat insight yang sangat-sangat menarik, dan kita akan dapat hal-hal yang pasti akan lebih meriah lagi di Temu DKM. Ini belum closing ini kata Pak Nana nih di agenda sesi Temu DKM pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Mas Irfan dan teman-teman HM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.